Shalom warga kerajaan, setiap daripada kita pasti rindu dan ingin dipakai Tuhan, diurapi Tuhan menjadi kingdom influencer. Dan terutama saya berbicara pada para bapak di sini, sebab kita tahu untuk memberikan pengaruh di dalam keluarga, suatu pohon tidak lebih daripada akarnya, dan sebuah bangunan tidak lebih kuat daripada fondasinya. Dan fondasinya adalah para bapak-bapak. Firman Allah menunjukkan Kejadian 18, Tuhan berkata pada dirinya sendiri, masakan aku menyembunyikan dari Abraham apa yang akan kulakukan? Rencana Tuhan apa? Dari seorang tua seperti Abraham dan istri yang juga mandul, Tuhan membangun sebuah bangsa. Memang cara-cara Tuhan misterius, saudara ya. Dan Tuhan berkata bahwa Abraham harus memerintahkan. Perhatikan perkataan ini. Zawa itu istilah militer, ya. Seringkali kita mendengar sekarang jangan sikapnya seperti tentara, seperti militer. Anak-anak itu jangan diperintahkan. Sekarang tidak bisa, harus dihimbau, bahkan harus dituruti. No, cara untuk berhasil cuma satu. Seorang bapak harus menjadi pengaruh dalam keluarga lebih dahulu. Dan bulan ini kita berbicara pengaruh di dalam gereja, dalam komunitas, dan di sini berbicara kepada dunia. Dan perintahnya menarik sekali. Memerintahkan apa? Dipilih untuk apa? Diperintahkan pada keturunan itu dan semua yang tinggal di rumahnya. Untuk menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan sang jalan adalah Kristus. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan kita tahu bagaimana Tuhan itu Tuhan yang adil. Jarang sekarang khotbah tentang God is a just God. Kebanyakan tentang a good God. Dan kita melihat cara satu-satunya adalah mulai dari diri sendiri. Menarik sekali bahwa kalau menurut standar 1 Timotius pasal ketiga tentang penatua, diaken dan diaken yaitu pelayan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Maka syaratnya ini Abraham pun bisa nggak lulus. Sebab suami dari satu istri, ya. Dan saudaraku, firman Allah menunjukkan karakter itu diperiksa 9 hal. Tetapi kemampuan cuma satu, yaitu cakap mengajar, orang terhormat. Tidak boleh double tongue, tidak boleh bercabang lidah. Dan juga bisa menjaga rahasia iman, artinya tidak bocor mulut. Banyak orang tidak bisa dipakai karena bocor mulut. Gelas yang paling bagus terbuat dari kristal, kalau bocor juga nggak bisa dipakai, saudara ya. Harus diuji dahulu, bahkan tidak boleh orang yang baru bertobat. Seringkali kalau kita bicara tentang orang yang potensi, seringkali yaitu melihat yaitu achievementnya di dalam perusahaan, di dalam pencapaiannya. Tetapi Alkitab bicara soal karakter. Karunia, seperti saya ucapkan berulang kali, karisma can bring you to the top. But only character can keep you there. Demikian juga tentang istri-istri. Apa hasil seorang suami? Lihat istrinya, lihat anak-anaknya. Tidak bisa dikatakan yaitu pemberontak. Roh yang bekerja di dunia is a spirit of rebellion. Saya ketemu dengan banyak hamba Tuhan yang kelihatan hebat. Anak-anaknya tidak ikut Tuhan. Gimana seperti itu, saudara? Itu tidak mungkin. Sebab mengetahui pohon itu adalah dari buahnya. Ya dong? Firman Allah berkata, istri jangan pemfitnah. Menarik sekali, pemfitnah di sini adalah diabolos. Diabolos apa? Iblis, saudaraku. Ya, jadi orang suka memfitnah itu. Alkitab mengatakan itu diabolos, itu iblis. Dapat menahan diri, dapat dipercayai dalam segala hal. Yang dituntut dari kita supaya hamba Tuhan, supaya punya pengaruh adalah dapat dipercaya. God bless you warga kerajaan. Become kingdom influencer. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Coba Bapak Ibu Saudara berdiri dulu. Berikan salam dulu kanan kiri, muka belakang. Katakan selamat datang di rumah Tuhan. Selamat menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Haleluya, kita akan satukan hati kita. Kita mau berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami.
Kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Satu yang menjadi kerinduan kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau hidup kami berkenan di hadapan Engkau. Kami mau mempersembahkan korban syukur kepadamu. Sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Hanya Engkau yang layak terima segala hormat. Hanya Engkau yang layak terima segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih hari ini juga Tuhan. Tak lupa kami bersepakat dengan hamba-hambamu. Kami bersepakat dengan jemaatmu di tempat ini. Kami memberkati bangsa kami. Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Indonesia ada dalam rencana Tuhan yang besar. Indonesia ada dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Berkati para pemimpin kami. Berkati Tuhan. Mulai yang tertinggi hingga yang terendah, berikan roh yang takut akan Tuhan. Berkati kota di mana Tuhan tempatkan kami. Kota Bondowoso, lawatanmu terjadi atas kota kami. Berkati juga gerejamu. Bila gereja ini Tuhan ada di kota ini. Kami percaya bahwa Engkau punya tujuan. Engkau punya rencana untuk gereja ini menjadi berkat bagi kota kami. Terima kasih Bapak. Bahkan kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Gembala senior kami Bapak Pendeta Timotius Arifin. Bersama dengan Ibu. Para penatua yang ada, Gembala Rayon. Bahkan Gembala sidang di tempat ini. Para pekerja-pekerja Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mengalami lawatan Allah. Dan hari ini Tuhan, kami boleh mengalami pesta raja di tempat ini. Hari ini kami mau bersorak-sorai. Kami mau meninggikan Engkau. Sebab nama-Mu besar atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu mempesona kehidupan kami. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu Tuhan ajaib. Tiada hentinya kami memuji Engkau. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Engkau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Membuatku berharga di mata-Mu. Dengan sorak-sorai bagi Allah kita. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya
membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Anugerah-Mu mempesonaku. Yesus Tuhan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau menjadikanku berharga. Kau menjadikan kami indah di matamu Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kau benar baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Undaikan ucapan syukur buat kasih setiap-Mu. Ku bawa korban syukur Tuhan di hadapan-Mu selamanya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu yang layak dipuji, yang layak disembah, yang layak diagungkan tinggi. Haleluya. Ya dalam bayar sikiran Kau yang terhebat Tuhan. Kau yang perkasa. Ampunilah Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Naikkan ucapan syukur buat segala kebaikan-Nya, buat segala kemurahan-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya lama-lama ya syikira lama-lama ya. Ya rapata syikira. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur.
kasih Tuhan. Kami mau menyanyi bagi Engkau. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau bersorak-sorai buat namamu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita lihat kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan baik. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Kerjaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Yes. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kerjaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Itu rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Tepuk tangan bagi Dia. Amin. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Mari yang siap lebih lagi menyembah Tuhan. Mari beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Sebab kasih-Mu tidak akan kesudahan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup.
kesudahan selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan kenali, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan kenali, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari bersama-sama tepuk tangan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan rela mati di kayu salib. Maka selainnya kita sebagai manusia, kita tetap memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sama-sama nyanyikan. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
atas pujian, di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan. Kami tinggikan Kau Tuhan di atas segalanya. Kami agungkan Raja segala raja, pemerintah atas kota kami, atas umat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, ku sujud dan berterima. Terpujilah Tuhan. Kami tinggikan, pujikan pujian ini dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan. Oh, dari dalam, Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sembah Dia. Tuhan saat ini mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tuhan bukan mencari penyanyi, saudara. Tuhan bukan mencari orang yang pandai menyanyi, tapi penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia, sembah oh, haleluya. Sembah Tuhan Yesus, haleluya. Ya terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami nikmati hadirat Tuhan. Kami nikmati, kami bersyukur Bapa, kami ada di tempat ini. Satu hal yang kami tahu, kami sudah mengalami kemenangan. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas keakuan kami, kemenangan Tuhan atas diri kami sendiri. Sebab kami tahu Tuhan, di tempat ini kami ditundukkan sepenuhnya kepada kebenaran-Mu. Sehingga kehidupan kami Tuhan menjadi kehidupan yang berarti di mata Tuhan. Kami lepas daripada segala belenggu dosa. Kami hidup dalam kebenaran-Mu. Dan itulah kemerdekaan yang sejati yang sesungguhnya kami dapatkan. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Sebab itulah kekuatan kami Tuhan. Tanpa hadirat-Mu, ibadah ini tidak akan ada apa-apanya. Karena itu Tuhan, sertai ibadah ini Tuhan. Dan kami percaya, kami yang hari ini hadir mendapatkan sesuatu yang sangat berharga nilainya. Jauh melebihi kekayaan, jauh melebihi harta, jauh melebihi apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu menarik hati kami. Kami jatuh cinta kepada Tuhan. Kami sungguh merindukan Tuhan. Dan kami hari ini akan mendengar firman-Mu untuk mengoreksi diri kami, untuk membenahi, memberitahu, dan juga Tuhan untuk mengangkat kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan. Katakan bersama-sama, amin. Sebelum duduk kasih tos dulu kanan kiri, katakan saya siap mendengar firman Tuhan. Wow, haleluya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ya, saya bersemangat dan harus tetap bersemangat. Haleluya. Saya yakin saudara, ada rencana-rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Masih di bulan Juli ya, di minggu terakhir saya tetap masih berbicara tentang keluarga ya.
Nah ini keluarga saya saudara ya. Itu anak saya yang tadi cewek ya satu. Kemudian istri saya satu ya. Dan saya kemudian, saya tadi teringat begini saudara. Waduh anak saya yang cowok biasanya kalau kami tampil berempat bukan mau show ya, bukan mau sok-sokan tampil, tidak saudara. Tapi karena kami terpanggil untuk melayani Tuhan, saya tadi berpikir, waduh alangkah senangnya kalau anak saya cowok, dia memang pemain keyboard saudara. Tapi dia sedang bekerja di Jakarta dan terus mengembangkan diri untuk bisa dipakai Tuhan tentunya dengan luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Nah saudara, saya ingat sekali bagaimana ketika saya sebelum melayani di sini ya. Jadi Pak Arifin, saya ada di Batam, saya kembali cerita di Batam, dari Batam saudara. Nah Pak Arifin panggil saya secara pribadi, saya datang sendiri dari Batam khusus. Kemudian saya bertemu dengan Pak Arifin, Ibu Kristi, Pak Thomas, dan saya. Jadi kami berempat ada di kantor itu saudara. Kemudian saya ditanya oleh Pak Arifin, kamu siap melayani untuk berpindah tempat? Saya katakan siap. Karena saya tentara Tuhan, saya bilang begitu saudara. Namun ada satu pertanyaan saudara yang sampai hari ini saya ingat betul ya. Dan ini berkaitan dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Dia tanya bagaimana dengan keluargamu? Itu yang pertama kali saudara dia tanyakan kepada saya. Wow saudara, saya bilang keluarga saya punya istri satu, anak dua. Saya jelaskan saudara, istri saya juga sudah melayani dan saya ceritakan bagaimana saya juga di tempat yang lama itu adalah pengurus BPD Provinsi Sekepulauan Riau, saya bendaharanya, dan saya jelaskan istri saya juga bendahara WBI dan seterusnya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Menurut kamu bagaimana kamu sebagai kepala rumah tangga atas keluargamu? Saudara, karena saya membiasakan diri untuk mendidik anak-anak saya dalam takut akan Tuhan. Saya langsung jawab spontan, saya adalah imam dalam keluarga. Saya akan mendidik anak-anak saya terutama takut akan Tuhan. Dia langsung acungi jempol Pak Arifin saudara. Haleluya saudara, karena ini penting buat kita. Saudara, bulan ini saudara akan terus diingatkan tentang keluarga. Ya, tentang bagaimana kita harus memiliki keluarga yang benar-benar keluarga yang harmonis ya. Dalam arti begini saudara, Pak keluarga saya tidak utuh, itu tidak penting bagi kita. Yang penting sekarang ini saudara, bagaimana keluarga ini bisa dipulihkan bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Tuhan. Saya jujur saudara, saya mengalami goncangan pernah dalam keluarga. Tapi karena ada Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga, maka keluarga saya bisa diselamatkan juga. Haleluya. Nah saudara, kita baca ya dalam Yosua pasal 24. Ya, ayat yang ke-15, ini ayat yang sering kita baca kemarin, istri saya juga bagikan minggu lalu. Saya bagikan hari ini kepada saudara, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh atau Tuhan. Saudara, waktu itu bangsa Israel saudara mengalami dilema. Karena apa saudara? Karena bangsa Israel berada di padang gurun dan kemudian mau menyeberang sungai Yordan. Bukan sudah selesai nyebrang sungai Yordan. Tapi saudara, mereka tetap diperhadapkan dengan berapa pilihan saudara. Karena pengaruh dunia waktu itu sama seperti sekarang ini ya. Dulu saudara pengaruh dunia itu, wah kalau tidak ikut Tuhan, itu lihat orang Amori, orang yang di seberang sungai sana. Hidupnya kok enak-enak, hari Minggu, hari Sabat mereka pesta pora. Mereka tidak cinta Tuhan tapi kok hidupnya enak, kira-kira gitu saudara. Nah apa yang terjadi saudara? Yosua katakan terserah kamu mau ibadah kepada Allah orang Amori, Allah nenek moyang mereka orang Amon, terserah. Tapi aku sendiri dan keluarga akan menyembah dan beribadah kepada Allah Yahweh atau Tuhan yang benar saudara. Nah hari ini pun saudara diperhadapkan dengan dua pilihan. Artinya begini saudara, saudara diperhadapkan untuk ibadah kepada Tuhan atau tidak. Sebab begini saudara, ada kalanya saudara kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Karena apa? Kita sebenarnya sudah bisa menentukan kepada siapa kita beribadah. Dan kita juga bisa menentukan saudara arah hidup kita mulai hari ini. Sebab ada banyak orang saudara yang sudah diberitahu berkali-kali ayo ibadah. Tapi saudara
yang terjadi saudara tidak mau ibadah karena banyak alasan. Ya, banyak sekali alasan. Saya tidak mau ibadah, karena ada persoalan gini. Saya mau ada karena saya ketemu orang yang menjengkelkan di gereja dan seterusnya saudara. Sehingga apa yang terjadi saudara? Mereka tidak menemukan Tuhan. Berapa waktu lalu saudara saya bagikan bagaimana roh agamawi itu menguasai gereja hari-hari ini. Apa itu roh agamawi? Roh jahat yang mengambil alih setiap kehidupan ibadah kita. Yang datang ke gereja bukan cinta Tuhan, tapi cinta berkatnya. Yang datang kepada Tuhan hanya rutinitas, bukan karena Tuhan. Yang datang kepada Tuhan hanya ingin pamer. Yang datang kepada Tuhan yang hanya ingin dilihat orang. Nah, kalau tujuannya tidak tercapai saudara, umpamanya dia datang dengan baju baru, kemudian saudara, orang berharap kan begini, orang berikan apresiasi, acungi jempol, wah kamu cantik, kamu ganteng, karena baju barumu, karena sepatu barumu. Kalau dia tidak dapatkan itu dia kecewa saudara. Dia bilang gereja ini kok gini ya. Padahal saudara, dia sendiri yang salah. Karena apa? Tujuan datang ibadah itu bukan ketemu dengan Tuhan. Nah ini namanya roh agamawi ya. Rutinitas, rajin ibadah, wah seolah-olah luar biasa. Tetapi apa yang terjadi saudara, dia tidak menemukan tujuan ketika dia ibadah. Padahal saudara, tujuan kita ibadah hanya ketemu dengan satu pribadi yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita ini saudara adalah bagian daripada keluarga kerajaan Allah. Ya, dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 4 katakan demikian. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara, saya sebagai orang tua saudara, memang tidak mudah mendidik anak-anak. Sampai hari ini saudara, kami harus terus berjuang. Ya, dan kami saudara harus terus mengarahkan anak-anak kami untuk hidup dalam kebenaran. Karena apa? Tidak ada yang bisa menyelamatkan saudara keluarga kita, anak-anak kita selain daripada di dalam Tuhan. Ya, saya mau beritahu, arahnya harus ada Tuhan. Basicnya kehidupan anak-anak kita itu harus Tuhan. Kalau tidak saudara, maka mereka bisa dipengaruhi oleh hal-hal duniawi ya. Saudara pikir sekolah itu saudara serahkan anak-anak sekolah saudara hanya di sekolah dengan akal budi, filsafat atau filosofi manusia cukup. Tidak saudara. Mereka di sekolah pasti diajarkan begini, hemat pangkal, kaya gitu kan saudara ya. Mereka diajarkan begini, kalau kamu rajin belajar pasti kamu pintar. Betul saudara, tapi itu kurang lengkap. Kurang lengkap saudara, karena apa? Orang di dalam Tuhan kebenarannya beda saudara. Semakin banyak engkau menabur maka semakin kau diberkati. Haleluya. Engkau mau pintar, hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan bukan hanya membuat engkau pintar saja. Tetapi engkau akan hidup dalam kebenaran dan engkau akan menjadi orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Banyak orang pintar tidak hidup bijaksana saudara. Ya, karakternya tidak baik. Jago luar biasa saudara, ilmu pengetahuannya luar biasa saudara, semuanya dia tahu. Tapi karakternya tidak baik saudara, maka orang ini saudara tidak akan jadi, saya yakin saudara. Berapa banyak saudara orang melihat orang-orang seperti ini. Nah saudara yang kasihan Tuhan, saya yakin dan percaya saudara, inilah yang diucapkan saudara oleh Yohanes. Ya, dia katakan nih, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Baik itu menjadi sukacita kita sama-sama hari ini. Amin. Anak-anak kita hidup dalam takut akan Tuhan. Anak-anak kita melayani. Anak-anak kita saudara bertumbuh dalam Tuhan. Saya yakin saudara ya bahwa benar kata firman Tuhan. Sejak aku muda sampai aku tua. Ketika kita hidup dalam Tuhan. Tidak pernah aku melihat orang benar hidup meminta-minta roti saudara. Tidak pernah. Dan saya berdoa saudara keluarga-keluarga di tempat ini yang masih ada saudara ya. Engkau pelihara dengan baik dalam kebenaran. Engkau pelihara mereka saudara dalam kebenaran. Ada banyak orang saudara yang dulu Pak dia nih dulu Kristen Pak. Dia ini dulu sekolah minggu Pak rajin. Kemudian dia ini dulu melayani Tuhan. Terus sekarang gimana? Aduh Pak sayang sekali. Ternyata sekarang dia tidak mau ke gereja Pak. Saudara, pernah enggak saudara selidiki orang yang sudah mulai tidak hidup dalam kebenaran. Orang sudah mulai meninggalkan ibadah. Orang yang sudah mulai meninggalkan pelayanan saudara. Itu pasti hidupnya aneh-aneh. Benar enggak saudara? Pasti aneh-aneh saudara. Ya, hidupnya enggak karu-karuan lah. Main inilah itulah. Kenapa?
Mereka tidak punya satu prinsip atau satu pegangan hidup. Makanya berbahagialah saudara hadir di tempat ini. Ayo tepuk pundak kanan kiri, bersyukur ada di tempat ini ya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saling kasihan Tuhan, ini keluarga-keluarga yang harus kita hindari saudara. Karena apa? Kita hari-hari ini juga sedang diperhadapkan dengan dunia entertain, media sosial ya. Di mana saat ini saudara banyak berita-berita ya tentang perceraian ya, tentang putus hubungan, perselingkuhan dan lain sebagainya. Itu ada semuanya ditonton di media, baik di televisi saudara, di YouTube. Oh berita-berita dan seolah-olah begini saudara, jangan sampai begini. Oh bisa ya bercerai ya. Karena sudah diperhadapkan dengan tontonan seperti itu. Oh biasa, orang lain pun biasa gitu saudara ya. Saudara saya mau katakan ketika saya konseling dengan seseorang saudara yang mau menikah. Saya bilang begini, hapus satu kata dalam kamus kehidupanmu. Apa itu Pak? Cerai, divorce. Hapus, tidak boleh ada kata-kata itu. Karena apa saudara? Perceraian itu dibenci oleh Tuhan. Perceraian itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Nah ini fakta yang ada di dunia kita ditontonkan seperti itu. Nah kebenaran saudara, sesuatu yang kita biarkan, kemudian kita tidak sanggah, kita tonton dengan baik, dan kita akhirnya merekam di dalam otak kita, melihat, oh si artis A, artis B, kawin cerai dan lain sebagainya. Kalau gereja tidak mengajarkan kebenaran, maka itu bisa menjadi sebuah pembenaran pada akhirnya. Kesalahan yang tidak pernah diluruskan, itu bisa menjadi sebuah pembenaran. Makanya hari ini saudara, kepentingan saya adalah kita merubah kehidupan dunia ini. Kita membawa warna kerajaan Allah saudara. Sehingga saudara, kita akan menghasilkan generasi-generasi yang luar biasa. Itu fakta masa kini yang terjadi perceraian di mana-mana. Rumah tangga sudah tidak harmonis lagi. Suami atau istri masih egois, mementingkan diri sendiri. Padahal pernikahan itu adalah dua menjadi satu. Seperti kemarin dibagikan minggu lalu oleh Cenoni. Jadi satu rumah, satu rekening ya. Satu mobil, bukan satu-satu jalan saudara. Ya, kemudian kadang-kadang kan kalau lagi pacaran satu piring, sepiring berdua saudara ya. Nah karena apa? Kita harus mengerti inilah pernikahan, dua menjadi satu. Saya katakan kalau suami menampar istri, itu artinya engkau sedang menampar dirimu sendiri. Istri menjelek-jelekkan suami, itu berarti engkau sedang menjelekkan dirimu sendiri. Karena dua menjadi satu, engkau bukan dua lagi, tapi sudah menjadi satu. Saya punya pasal saudara, dalam kehidupan suami istri saya dengan istri saya. Kita ini kalau ada yang salah, umpamanya saya melakukan kesalahan. Bukan saya saja yang salah, tapi istri saya juga termasuk salah. Itu pasal kami. Artinya saudara, kita perlu mengoreksi. Kok suami saya berbuat salah? Oh berarti saya juga salah. Kita tidak mentang-mentang menuduh, oh ini salah kamu. Ini pasti salah kamu, saya tidak salah. Tidak saudara. Dalam hubungan suami istri atau kehidupan rumah tangga. Kalau istri salah berarti suami ikut salah. Suami salah, istri juga menanggung kesalahan yang sama. Sama-sama menanggung. Sama-sama saudara dampaknya itu ada. Jadi jangan bilang begini, oh itu salah istri saya, biarin aja. Memang saya peduli. Loh itu bagian hidupmu. Anang Hermansa bilang begini saudara, separuh nyawaku hilang. Betul itu saudara, itu dia enggak tahu dapat dari Alkitab kali ya. Separuh nyawaku hilang. Saudara, ketika saudara mengerti ini, wah saya yakin saudara keluarga di tempat ini suami istri semakin harmonis. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah yang selanjutnya itu masing-masing anggota keluarga enggan berada di rumah. Kan banyak saudara. Wah saya enggak betah berada di rumah. Kenapa enggak pulang-pulang dari gereja sampai malam? Enak di sini Pak. Enak nongkrong di Gobi. Gitu saudara ya, yang Yung punya. Wah enak di tempat lain daripada di rumah Pak. Suntuk. Kenapa kok suntuk? Waduh, orang tua saya berantem. Kenapa kok suntuk? Makanan enggak ada di rumah. Kenapa kok suntuk? Di dalam rumah itu kok enggak nyaman rasanya. Karena enggak pernah dibersihin. Contoh saudara. Saya ini orangnya bersihan saudara, jujur. Toilet kotor dikit saya gosok langsung.
Itu saya saudara. Bau ya bau saudara. Tapi kalau kotoran sendiri aman ya. Tapi jangan salah saudara, saya suka bersih. Kalau itu kotor saya enggak bisa diem saudara. Saya harus bersihkan. Karena membuat betah. Ya, ini pentingnya saudara. Saudara juga akan dibuat betah di tempat ini. Karena apa saudara? Saudara menemukan saudara-saudara yang di dalam Tuhan. Walaupun saudara, bukan saudara kandung, saudara akan menemukan ayah yang bukan ayah kandung. Saudara akan menemukan ibu yang mungkin bukan ibu kandung. Tapi ada kehidupan keluarga di tengah-tengah di tempat ini. Coba saudara toilet kotor saudara. Wah paling saudara tidak mau datang ke situ. Kenapa kotor? Saya begitu tipenya saudara. Ini kepentingan bersama bukan saya saudara. Makanya jadikan rumah tangga saudara sebagai tempat yang nyaman. Amin. Termasuk juga kebersihan. Ya, termasuk kebersihan. Anak saya saudara ini jujur. Dia paling tidak suka kalau kotor toilet saudara. Ya kita harus bersihkan dong. Supaya nyaman. Seperti itu saudara ya. Banyak hal saudara. Nah kemudian yang kelima. Ini fakta yang terjadi di masa kini, suasana di dalam rumah tidak ada damai karena suami istri suka bertengkar dan seterusnya. Nah, tahukah saudara ketika ini terjadi dengan rumah tangga kita hal-hal yang negatif ini, maka bisa dipastikan generasi yang dilahirkan itu adalah menjadi generasi saudara yang akhirnya morat marit. Tidak ada patokan, tidak ada teladan dalam rumah tangganya saudara. Saya puji Tuhan punya anak-anak saudara yang melihat papahnya ini sebagai seorang imam juga. Anak saya beberapa kali pergi keluar kota saudara, dia selalu doakan kemarin terakhir saudara dia ke Surabaya, dinas. Doakan. Saya senang sekali karena dia menganggap saya sebagai seorang imam saudara. Haleluya. Maka itu saudara suami-suami di sini ayo jadilah engkau seorang imam bagi anak-anakmu. Anak-anakmu bukan cari yang lain. Ya, bukan cari untuk mendoakan. Bukan didoakan oleh pendeta saja saudara. Tapi didoakan juga oleh papa-papanya. Dan engkau adalah orang yang dicari oleh keluargamu. Bukan yang lain. Haleluya. Saya yakin saudara di tempat ini adalah keluarga-keluarga yang harmonis dalam Tuhan. Jangan sampai begini saudara. Pada akhirnya aku benci papaku. Aku benci mamaku. Wow. Ini bahaya saudara. Di dalam keluarga kerajaan Allah tidak ada hal seperti itu. Saudara ada sebuah kisah konyol saudara. Ini sedikit joke ya. Mohon maaf kalau joke-nya keterlaluan saudara. Saudara tahu lagu ya? Ini supaya encer ya. Saudara bisa senyum dong. Jangan saya dimarahin saudara. Turun saya di tempat ini. Pak, tadi bicara apa Pak? Tadi nyindir saya Pak. Udah diginiin saya saudara. Nah saudara tahu lagu? Satukanlah hati kami. Wah, siapa tahu lagu itu? Untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Kalau kode-kode dalam lagu tadi saudara ngerti ini adalah ke bait, ini ke rap dan ini ke ending saudara. Nah ini lagunya endingnya begini saudara. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman. Ya, saling mengasihi. Di antara kami keluarga kerajaan Allah. WL-nya saudara saking semaknya. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kera. Keluarga kerajaan. Oh keras sekali saudara. Kerajaan Allah. Saudara jangan marah dengan saya. Kita bukan keluarga kera saudara ya. Tapi keluarga kerajaan Allah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya saudara. Ayo jadikan kita keluarga di dalam gereja ini. Mungkin saudara tidak dapat perhatian di luar sana. Tapi saya berharap gereja ini adalah keluarga kita. Amin. Gereja ini menjadi jawaban setiap keluarga demi keluarga saudara. Dan saya yakin ketika saudara kuat di gereja ini. Saudara akan bisa mempengaruhi di dalam keluarga masing-masing saudara. Saudara gampang banget untuk menghancurkan gereja. Gampang sekali saudara iblis untuk menghancurkan sebuah generasi. Dia hancurkan terlebih dahulu keluarga saudara. Kalau keluarganya, ayahnya benci mamahnya, mamahnya benci papanya. Apalagi anak benci papa atau mamahnya saudara. Iblis sudah berhasil untuk mengobrak-abrik generasi ini. Muncullah generasi-generasi saudara yang sakit hati. Muncullah generasi yang akhirnya kepada pelariannya itu bukan kepada keluarga, tetapi kepada obat-obat terlarang, kepada hal-hal yang negatif.
Sejujurnya dosa-dosa manusia yang dilakukan. Karena apa? Mereka mencari jati diri, tidak menemukan di dalam keluarga. Saya katakan gini saudara kepada keluarga saya, terutama kepada istri saya. Saudara. Kalau keluarga kita betah di rumah, semua terpenuhi di rumah, maka saudara kita tidak perlu cari lagi. Umpamanya kalau saudara suka masak di rumah, dia tidak akan jajan di luar saudara. Tidak akan jajan di luar. Dia tidak akan cari perhatian saudara. Oh masa kecil sudah mau pacaran. Kan sekarang anak-anak gitu ya. Karena dia tidak menemukan kasih orang tua saudara. Yang mendekatkan diri kepada dia. Oke ini terlalu lama nanti pembukaannya. Kita masuk ke dalam poinnya ya. Yang pertama begini saudara. Bagaimana kita bisa menghasilkan keluarga yang harmonis di dalam Tuhan. Yang pertama begini saudara. Ayo hadirkan Tuhan dalam rumah tangga kita. Ada satu cerita saudara di Kana dalam Yohanes pasal 2. Saya bacakan dulu. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Ayat 5, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah saudara, tentu dalam sebuah perkawinan, ya pesta perkawinan, itu semuanya sudah dipersiapkan. Mulai dari undangan, makanan, aksesoris dan lain sebagainya. Dan biasanya saudara, hal-hal ini sudah diperhitungkan dengan matang. Ya di sini kalau saya lihat orang pernikahan sudah pasang perak, undangan dan lain sebagainya saudara. Karena pernikahan ini perihal yang penting. Ya, di hadapan Tuhan juga sangat penting. Nah, makanya saudara perjamuan ini ya, perkawinan ini saya yakin sudah diatur sedemikian rupa. Nah, yang terjadi begini saudara, ketika kita sudah mengatur kehidupan kita sedemikian rupa, maka sering kali saudara itu terjadi hal-hal yang force major atau hal-hal yang mendadak. Hal-hal yang tidak kita duga. Sebagai contoh ini saudara. Loh undangannya sekian, yang datang sekian, tapi yang datang, yang diundang satu, ya contohnya Pak Agus, yang diundang mungkin Pak Edi, ada nama Pak Edi? Tidak ada sini ya saudara. Yang diundang Pak Edi saudara, Pak Edi ini ngajak satu RT rupanya, kita diundang makan gitu saudara. Kalau model seperti ini saudara, saya percaya saudara pernikahan itu pasti kacau balau. Karena makanan saudara ya. Nah saudara contohnya seperti itu. Jadi saudara ada hal-hal dalam kehidupan kita saudara yang tidak pernah kita duga. Contoh sakit. Contoh saudara kalau saudara bisnis, saudara kan tidak pernah tahu. Kalau tahun 2019 itu adalah COVID. Oh banyak orang saudara sudah merancangkan, oh nanti saya buka usaha ini, saya pasti akan bisa mengembangkan usaha. Tiba-tiba datang COVID-19 jebret. Tidak bisa ngapain saudara. Ini sama terjadi. Di tengah pernikahan yang sudah mereka atur dengan baik, apa yang terjadi? Mereka hadapi masalah. Tapi saudara di sana dikatakan mereka untung mengundang Yesus. Sebab Yesus sanggup membuat mujizat. Yesus sanggup membuat keajaiban. Artinya begini dalam kehidupan rumah tangga kita saudara selalulah undang Tuhan. Amin. Maka saudara siap-siap mengalami mujizat. Saudara juga pasti akan ditolong Tuhan. Karena apa? Menghadirkan Tuhan. Tidak tahukah bahwa kita adalah bait Roh Kudus? Ini berbicara potensi mujizat masih besar terjadi dalam kehidupan kita. Saudara. Saya yakin saudara rumah tangga yang sudah saudara rancangkan dengan baik. Tuhan kok tiba-tiba alami seperti ini. Tuhan kok seperti ini ekonomi saya. Itu memang harus kita sudah persiapkan dengan baik. Sehingga begini kita tidak kaget saudara. Makanya saya ajarkan juga kepada banyak orang saudara. Ayo jangan boros-boros. Ya. Karena apa saudara? Kita tidak tahu ke depan. COVID-19 lah contohnya. Jangan boros-boros. Ya karena apa? Saudara akan ada masa-masa yang kita tidak duga. Seperti masa paceklik saudara. Orang yang saya nasihati, ya mulai ngangguk-ngangguk saudara ya. Awalnya enggak percaya, oh ini kan usaha saya pasti lancar semuanya. Apalagi Pak sekarang sudah mulai ada jalan terang dan lain sebagainya. Saudara akan ada masa-masa yang saudara tidak pernah duga. Seperti pernikahan ini. Makanya itu saudara, ayo kita bijaksana dalam Tuhan. Terutama begini saudara, undang Tuhan. Yang akan membuat saudara bijaksana mengatur dalam keuangan juga. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah saudara selanjutnya yang terjadi adalah ketika sudah
Saya potong lompat ayat 9 dan 10. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Wow, saudara. Saudara, inilah cara kerja Tuhan. Ketika dia menolong kita, dia tidak tanggung-tanggung, saudara. Saya sering katakan, apa yang engkau doakan pergumulanmu ketika ada penyertaan Tuhan, maka jawaban itu akan melampaui daripada apa yang dapat engkau doakan. Apa yang dapat engkau bayangkan. Hari-hari ini saudara, kami gereja ini lagi bergumul tempat akses masuk. Jujur saudara. Kami doa di doa pagi, kami gempur. Saya katakan ayo doa, tidak ada yang mustahil. Yakin. Itu harus ada saudara, iman dalam diri kita. Karena akses masuk sukar ya. Sempit saudara. Tapi ini gereja yang sesuai dengan kerajaan Allah. Sempitlah pintu yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini Alkitabiah saudara ya. Betul saudara, ini gereja Alkitabiah banget ya. Cocok saudara jadi bahan gitu ya. Nah, apa yang terjadi saudara? Doanya mulai perlahan-lahan dijawab. Itu saudara tetangga kita yang sebelah, Bu Antonio namanya, saya kenal baik. Tiba-tiba tanpa ada apa-apa, telepon saya. Pak, itu ruko saya kosong. Ini belum tepuk tangan dulu, jangan saudara. Masih di depan parkir saja yang dia bolehkan, belum masuk ya. Pak, itu pakai parkirnya Pak di depan. Kosong Pak, boleh diparkir di sana mobil-mobil Pak. Dan yang ada di lingkaran itu saudara, Bapak pegang kuncinya, yang kerangkeng itu saudara, itu motor bisa taruh di sana kalau penuh Pak tempat ini, parkirannya. Wah itu awal saya bilang, tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Nah saudara, ini bukti begini, kalau ada Tuhan, wow tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Gereja ini juga saudara direnovasi bukan karena ada orang hebat di dalamnya, bukan karena ada donatur di dalamnya, tidak saudara. Tetapi karena ada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Nah yang kedua saudara, untuk supaya keluarga kita harmonis ya saudara ya. Yang kedua adalah rendah hati dan saling mengampuni. Ya ini penting saudara, karena banyak orang sekarang ini kehidupannya tidak seperti ini. Padahal Tuhan ingin mengajarkan kita, ayo tiru Yesus. Saya bacakan dulu dalam Kolose pasal 3 ayat 13. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian saudara. Nah saya bacakan statement di bawah. Tidak ada pribadi atau keluarga yang sempurna. Betul ya. Konflik dan kesalahpahaman pasti terjadi. Namun kemampuan untuk saling mengampuni adalah kunci untuk menjaga keutuhan keluarga. Saudara, jangan sampai kita mengajarkan hal yang salah kepada anak-anak kita. Ya, kalau kamu dianiaya, balas. Kalau kamu diperdaya, balas dia. Wow, saudara. Ini pengajaran ngeri, saudara. Sesat ini saya bilang, saudara. Kalau temukan pengajaran gitu, saudara, itu sama sekali bertolak belakang dengan firman Tuhan. Dan saya mau pastikan begini, saudara. Kunci daripada sebuah kemenangan itu bukan karena kekuatan dan kehebatanmu. Ya, tapi karena Tuhan. Ya, kadang-kadang begini saudara, Pak, saya rugi Pak. Pak, saya tersakiti. Yesus sama saudara, dia tersakiti. Tapi kemenangan bagi Yesus bukan mengalahkan orang yang memusuhi dia dengan pedang kemudian membalaskannya. Tidak. Kemenangan Yesus adalah memberikan pengampunan kepada mereka. Bapa, ampunilah sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan dari situ saudara, mungkin orang katakan dia sampai pada titik yang paling rendah. Dia disalibkan. Orang bilang kamu kalah. Banyak orang mengejek dia saudara. Wah ini raja orang Yahudi kalah mati. Sampai sekarang diejek-ejek. Tuhan kok mati? Tapi saudara, kematian Yesus itu adalah sebuah kemenangan. Pengampunan yang kau berikan kepada orang lain itu adalah sebuah kemenangan. Yang setuju katakan amin. Adalah sebuah kemenangan saudara. Rendah hati itu adalah karakter paling tertinggi dalam kehidupan kita. Bukan, makanya saya pernah bilang begini saudara. Yang mengubah status kita itu bukan pekerjaanmu. Pekerjaan
Saya dulu saudara sampai sekarang saya jalani itu. Saya pelayanan saudara, saya dari awal, dari nol, dari kecil saudara. Saya bersih-bersih saudara, dan lain sebagainya. Itu yang saya lakukan jujur saudara. Dan itu saya katakan tidak akan mengubah status saya menjadi anak Allah. Tidak akan, saya tetap anak Allah. Saya adalah ahli warisnya Tuhan. Yang mengubah status kita, mengubah kita bukan menjadi anak Allah. Itu adalah karakter kita. Kalau karakter kita tetap sombong, siapa bapak kita? Bapak segala dusta siapa saudara? Iblis. Jadi jangan bangga-bangga ya kalau sombong ya. Wah aku hebat, aku ini loh, wah kamu siapa? Gitu saudara ya. Bapakmu siapa? Itu yang terjadi saudara. Tunjukkan bapak kita yang lemah lembut dan rendah hati. Tuhan katakan belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Itu yang menunjukkan statusmu sebagai anak-anak Allah. Saya yakin saudara ketika engkau hidup dalam kebenaran, wow, engkau akan menunjukkan siapa engkau sebenarnya. Engkau adalah anak Allah. Haleluya. Mengampuni, rendah hati, ini penting saudara. Ini saya katakan ini adalah level tertinggi di dalam kekristenan kita. Level tertinggi saudara. Memang selalu saudara, kan kerajaan duniawi ini, Alkitab katakan itu kerajaan Allah itu kerajaan yang sungsang. Sungsang itu terbalik. Kalau bayi sungsang kan biasanya kepalanya di bawah, ini di atas sungsang. Kebalik. Nah kerajaan Allah Ibrani katakan ini kerajaan yang sungsang. Dalam arti berbanding terbalik dengan dunia. Dunia ajarkan harus begini, harus kamu membalas. Itu dunia, tapi kerajaan Allah beda saudara ya. Dan level-level tertinggi yang saya bagikan ini saudara-saudara itu adalah luar biasa. Yang akan mengangkat derajatmu. Yang akan menggenapi setiap firman yang terjadi dalam kehidupanmu. Yang akan membuat engkau menjadi generasi-generasi yang perkasa di bumi ini saudara. Mungkin dunia tidak bisa mengangkat engkau. Dan tidak akan pernah mengangkat orang-orang seperti ini. Tapi ketika Tuhan yang mengangkat saudara, tidak ada seorang pun yang sanggup menurunkannya. Siapa yang bisa meruntuhkan kerajaan Daud sampai kepada akhirnya? Karena kerajaan Daud itu adalah berbicara tentang kerajaan Allah. Yang dimana Daud menerima perjanjian kekal di dalamnya saudara. Saudara jangan lihat kerajaan-kerajaan di dunia ini, kemudian saudara bandingkan dengan kerajaan Allah. Tidak ada apa-apanya saya bilang saudara. Kerajaan dunia sifatnya sementara. Kerajaan dunia saudara paling berkuasa berapa lama? Saudara lihat sejarah Alkitab. Ada kerajaan Babel, ada kerajaan Mesir, Media Persia saudara. Kerajaan Romawi yang dimana orang-orang perkasa yang menurut dunia ada di dalamnya. Tapi saudara ketika ada kerajaan Allah, mereka runtuh dalam nama Yesus. Yang tegak berdiri itu adalah kerajaan Allah. Saudara hiduplah dalam kerajaan Allah. Hiduplah dalam kerendahan hati. Amin. Ini penting saudara. Hiduplah dalam hal yang mengampuni seperti ini saudara. Saudara jangan tertarik dengan omongan orang. Jangan juga saudara melayani emosimu. Jangan saudara, karena apa? Ini akan menjatuhkan identitasmu di hadapan Tuhan saudara. Saudara jeglek, oh Pak saya sudah rajin, saya sudah setia tapi saudara tetap sombong. Jeglek saudara. Karena apa? Kalau saudara sombong, bapak saudara siapa? Itu aja pertanyaannya. Bapak segala dusta dan kejahatan itu adalah iblis. Itu yang terjadi saudara. Haleluya, saudara sedang melototi saya. Wah ini sampai bawah nih. Saya disinggung-singgung terus ini. Tapi saya yakin jemaat Tuhan di tempat ini semuanya orang baik-baik. Haleluya. Ayo saling mengampuni dan rendah hatilah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah saudara selanjutnya saya tuliskan di sini. Hasil mengampuni ya. Ya saya bacakan buat saudara. Ini penting saudara. Hasil mengampuni membuat kita lega. Dan membebaskan kita dari beban. Oh haleluya. Kalau saudara masih nyimpen kepahitan. Waduh saya yakin sakit akan muncul ya. Kanker saudara. Adrenalin negatif, hormon-hormon negatif muncul saudara. Ngapain Pak David Limanto pernah katakan ini, ngapain nyimpen sampah men? Ngapain nyimpen sampah? Sampah tuh busuk membuat tidak sehat kira-kira gitu. Kemudian hati terasa ringan. Betul ya saudara ya? Hidup terasa sempurna, damai ada dalam jiwa. Kemudian menghindarkan dari sakit penyakit seperti tadi saya katakan. Memberi kesempatan untuk bisa menjalin hubungan kembali. Dan yang terakhir adalah menghasilkan berkat daripada Tuhan.
Haleluya. Ini harus kita jalani sebagai rumah tangga. Ya, keluargaku, rumah tanggaku itu adalah sorgaku di dunia ini. Ya, bukan kita enggak menikmati sorga itu nanti, rugi saudara ya. Lebih baik saya mau menikmati sorga saya di dunia ini, terutama dalam rumah tangga kita. Saudara, apa sih yang kita pertahankan? Kita ini debu dan tanah, enggak ada apa-apanya saudara. Cantik, Tuhan bilang siapa bilang kamu cantik gitu saudara ya. Kalau kita sombong, masih ada yang lebih cantik. Ganteng, pintar, ada yang lebih ganteng, lebih pintar saudara. Tapi saya percaya ketika ada roh Tuhan dalam kehidupan kita, semuanya ganteng-ganteng, semuanya cantik-cantik. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah yang terakhir adalah begini, kenalkanlah kasih ya. Kristus atau kasih tanpa syarat. Ingat saudara, kasih ini bukan definisi dunia ya. Kalau definisi kalau saya dikasihi, kamu baik sama saya, wah aku pasti mengasihi kamu. Itu duniawi banget ya. Itu waduh aturan dunia saudara. Tapi gereja beda, kekristenan beda. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, saudara. Nah, kita penting mengenakan kasih ini, saudara. Saudara, sebagai orang percaya, Allah itu identik dengan kasih, ya. Allah adalah kasih. Nah, kita harus mampu dan bisa belajar menghidupi kasih ini di dalam kehidupan kita. Termasuk dalam rumah tangga kita. Dalam berjemaat juga saudara. Nah kasih seperti apa yang dimaksudkan seperti ini saudara. Yaitu kasih tanpa syarat ya. Kasih tanpa batas. Kasih yang tidak pernah menuntut balasan saudara. Atau imbalan. Aku mengasihi kamu. Aku tidak perlu imbalan. Aku cuman mengasihi kamu. Wow, kalau ini kita miliki saudara di tengah-tengah kehidupan kita. Saya yakin saudara, setiap keluarga itu menjadi sorga saudara bagi setiap pribadi kita. Aku pingin cepat-cepat pulang. Aku pingin ada di rumah. Rasanya home sweet home gitu saudara ya. Kalau kita berada di tempat yang jauh saudara. Saya punya anak-anak begitu. Mereka sedih saudara. Ngekos yang di Jakarta masih ngekos, sedih saudara. Enak di rumahnya. Anak saya juga saudara, kalau pulang tuh rasanya senang. Karena apa? Ada kasih sayang di dalamnya. Ada perhatian di dalamnya saudara. Nah saudara, ini karena apa? Kasih saudara. Saya saudara sebagai suami, saya tahu fungsi saya. Kadang-kadang saudara, saya tidak harus menuntut saya seperti A, B, C, dan D saudara. Kalau dia enggak bisa kerjakan ya saya kerjakan. Saya enggak marah, saya lakukan saudara. Ya karena apa saudara? Karena saya ngerti, dia dalam keadaan capek, sibuk. Saling mengerti, kalau saya capek ya dia kerja. Saya ini saudara kalau mau dilayani itu waktu sakit saja. Kalau sudah terbaring sakit, itu saya saudara. Itu baru saya mau rasanya dilayani. Tapi kalau masih sehat saudara, saya enggak mau dilayani. Benar, saya ini orangnya mandiri saudara. Enggak mau saudara dilayani. Ngambil buat kopi sendiri, paling kalau lagi kerja tolong buatin kopi. Kalau enggak dibuatin, saya enggak marah-marah saudara, saya buat sendiri. Air panas, buat sampai teko yang bunyi tit, udah saya seduh. Loh kok buat sendiri? Ya kamu kelamaan, sudah selesai. Enggak ada tuntutan-tuntutan lagi, benar tuh saudara. Enggak ada cerita-cerita lain. Tolong masakin telur, dia lupa saudara. Waduh kok lama enggak masak telur, ya saya goreng sendiri. Buat apa marah-marah gitu saudara ya. Karena begini, kalau saudara mengasihi itu ada ciri saudara. Yaitu saudara harus berkorban. Ciri daripada kasih itu adalah berkorban. Kasih agape ini saudara ya. Makanya adik-adik di tempat ini yang pacaran. Kalau pacarmu enggak pernah traktir, enggak pernah berkorban buat kamu, berarti dia tidak mengasihi kamu. Enggak mengasihi kamu. Kalau suamimu tidak mau berkorban kepada kamu, ibu-ibu di tempat ini, suamimu enggak sayang sama kamu, enggak sayang, benar, ini serius saudara ya. Istri juga sama, kalau istri saudara enggak mau berkorban buat suami, itu artinya dia enggak sayang. I love you, itu kata-kata saja, padahal kasih ini saudara harus dinyatakan. Makanya waktu Petrus ditanya, Petrus apakah kamu mengasihi aku? Petrus menjawab saudara, aku mengasihi kamu. Terus 3 kali saudara, Yesus katakan begini jawaban yang sama. Gembalakanlah domba-dombaku. Itu artinya begini saudara, layani jemaat.
layani aku dalam bentuk jemaat yang akan aku percayakan kepadamu. Layani, berkorban buat jemaat, gembalakanlah. Sebagai penggembala saudara, dia harus melayani. Nah, puncak dari kasih itu adalah melayani. Makanya saudara, bohong kalau suami atau istri mengatakan, oh I love you, I need you, dan lain sebagainya. Tapi dia tidak mau berkorban buat kamu. Saya ragukan saudara, dia tidak mengasihi. Tidak sayang sama kamu. Ayo yang suami istri saudara, toleh kanan kiri. Kamu sayang tidak sama aku? Ayo korban ya. Jangan selalu menuntut. Jangan selalu, kamu ini tugasnya begini. Suami kan memang begini, tugasnya memang. Saudara selalu menuntut, istri juga, suami juga sama. Istri harus tunduk. Selalu saling menuntut saudara. Tidak akan selesai saudara. Saya perlu sampaikan ini karena ini penting buat keluarga kita. Nah saudara, ini penting sekali agar anak-anak kita juga jangan kehilangan kasih. Jangan cari kasih yang di luar sana. Saudara salah seandainya saudara, anak saudara lagi rengek ya. Saudara katakan, wah ini anak saya lagi rewel. Saudara ambil HP, kasih dia HP, tenang, aman. Salah saudara. Dipikir saudara, HP itu bisa menggantikan orang tua. Memang sejenak atau sesaat saudara. Yang dicari oleh anak itu adalah kasih. Yang dicari oleh anak ini ya, ini ada 5 macam cara kita mengasihi. Ini karangan bukunya 5 Love Language dari Gary Chapman. Ya, dia katakan begini, ada 5 bahasa kasih. Yang pertama itu adalah perkataan positif. Anak-anak saudara katakan, wah kamu baik, kamu luar biasa, sekalipun menjengkelkan. Tapi saudara, ketika anak itu mendengar rekaman suara saudara, kamu baik, dia akan merekam dalam memorinya, aku orang baik loh. Aku bukan anak yang nakal. Itu yang terjadi. Kemudian waktu yang berkualitas. Kita harus saudara menyediakan waktu buat anak kita. Bukan digantikan dengan handphone saudara. Ya, anak saya bisa tenang Pak, karena apa? Handphone. Tidak saudara. Mereka butuh waktu-waktu yang berkualitas. Kebersamaan saudara. Dalam rumah tangga. Kemudian sentuhan, physical touch. Ini berbicara begini saudara, anak kita butuh pelukan. Ya. Saudara gandeng anak saudara itu sudah beda saudara ya. Anak saudara peluk, waduh saudara itu sesuatu kenyamanan. Dia tidak akan cari pelukan di pelukan yang lain saudara. Apalagi sudah remaja ya, cari pelukan di orang tua lain. Ngeri saudara, bahaya saudara, bahaya. Ya, karena apa saudara? Ini berbicara tentang kasih. Mereka butuh kasih sebenarnya. Kemudian yang keempat adalah pelayanan atau act of service. Seperti tadi, korban. Tugas kita cuma melayani. Yesus, ingat saudara statement Yesus. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kita harus punya juga konsep yang sama. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Aku mau melayani siapapun. Istri, walaupun dia harus tunduk kepada aku mengasihi dia. Apa yang bisa aku layani kepada istri? Suami juga sama, apa yang aku bisa layani kepada suami dan seterusnya. Kalau ini terjadi saudara, konsep melayani mendahulukan kepentingan masing-masing saudara. Saya yakin saudara akan menjadi keluarga yang ada sorga di dalamnya. Kemudian memberikan hadiah atau apresiasi. Beri mereka apresiasi. Kamu bagus, kamu nanti kita jalan-jalan. Itu bentuk bahasa kasih ya. Saudara jangan dibilang, aku mengasihi kamu, aku sayang kamu. Tapi saudara tidak pernah melakukan apa-apa, itu bohong saudara. Bohong besar. Makanya saudara, kasih ini perlu wujud nyata. Kita bangkit beri bersama-sama saudara. Ada Mazmur dalam 128 ya, yang berbicara bagaimana kehidupan rumah tangga yang baik. Saya bacakan. Mulai ayat yang 1, nyanyian siarah berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu.
dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Haleluya. Saudara, Yesus atau Bapa kita membangun satu kehidupan bangsa Israel itu dimulai dari keluarga. Ya, dimulai dari keluarga, saudara. Tuhan menghendaki anak-anak mereka diajar dalam kebenaran. Bukan diajar satu-satu, keluarga dulu dibenahi. Hari ini saudara, gereja ini akan menjadi kuat dan bertumbuh oleh karena apa? Keluarga. Saya yakin saudara, keluarga ini juga akan mengangkat kita. Ekonomi kita, usaha kita, pekerjaan kita itu dimulai dari keluarga. Dan setiap kita adalah duta-duta untuk menjadi berkat. Dimulai dari gereja ini. Gereja ini akan menolong saudara untuk menemukan dan tidak mencari kasih di tempat lain. Temukan kasih itu di tempat ini. Terutama kasih Bapa. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala, bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segala, bagi kami ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Mari beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Suara kemenangan, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami mau terus dibenahi, dididik dalam hal keluarga. Kami sebagai ayah, sebagai ibu Tuhan. Kami mau Tuhan, kami hidup di tengah-tengah keluarga. Sorga ada di dalam rumah tangga kami. Kami mau menikmati sorga itu di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami. Mari Bapak jadikan keluarga-keluarga kami keluarga yang kuat. Sekalipun tidak utuh di dalamnya. Namun ketika ada Tuhan dan kehadiran gereja-Mu di tempat ini akan membawa pribadi-pribadi yang kuat. Melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Mencetak generasi-generasi yang perkasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur kami ada dalam wadah GBI Rock Ministry Family di tempat ini. Di mana kami bisa menemukan keluarga kami. Keluarga yang saling mengampuni. Keluarga yang semuanya di dalamnya orang-orang yang rendah hati. Yang bisa memiliki karakter seperti Engkau Tuhan. Kami tidak saling mengungguli satu dengan yang lain. Melainkan kami saling membangun satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pengertian ini. Kami percaya kebenaran-Mu akan mengubahkan kehidupan kami. Berdoa setiap keluarga di tempat ini jamah dalam nama Yesus. Setiap pria Tuhan diberikan roh keimaman. Wanita, para ibu rumah tangga, istri Tuhan. Diberikan kecakapan Tuhan dalam mengurus rumah tangga dengan baik. Yes, amen. Roh yang takut akan Tuhan juga mencengkram anak-anak kami Tuhan. Sebab itulah yang mampu menyelamatkan generasi kami. Terima kasih Tuhan, namun selesai berbicara, Roh Kudus akan terus berbicara lebih dalam lagi. Dan kami akan menjadi pelaku firman Tuhan. Dan berkat Tuhan mengalir, mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, kita semua diberkati oleh firman Tuhan ya. Amin. Luar biasa firman Tuhan ya buat kita semua. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami seluruh jemaat GBI Rock mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala kita, Bapak Herman Lipi yang telah melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak
dan keluarga Bapak. Saatnya kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan ada 2, yang merah persembahan umum dan yang warna biru persembahan untuk gedung. Untuk itu kami akan membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang mengajarkan kami. Jadikan kami keluarga yang utuh di dalam Engkau. Ada kasih Kristus yang melingkupi kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala Tuhan, Bapak Herman Lipi, Kau pakai mereka lebih lagi Tuhan. Sehingga kuasa Allah itu nyata di dalam kehidupannya. Kami percaya kuasa Allah itu ada buat kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih sebentar kami akan menabur di kerajaan-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang menabur. Kami percaya Tuhan berkat-Mu, Engkau sendiri yang memberi berkat berlimpah-limpah buat kami. Berkat yang Kau berikan buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menabur, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari menari buat Tuhan. Amin. Asik-asik, Jos. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus.
semua berharga di mata Tuhan. Yang tujuh temanmu. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Asik-asik, Jos. Haleluya. Haleluya. Aku pahlawan, Kecil. Yesus panglima. Ya. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan? Tidak ada. Tidak ada. Aku Pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan? katakan tidak lagi. Bapak Ibu kita bangkit bersama-sama. Ayo kita berkati anak-anak kita. Ya. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Amin. Saudara, perlu saya beritahu juga karena kelas kita masih terbatas di atas ya. Jadi kami keluarkan kebijakan untuk yang ikut sekolah minggu atau Rocky ini itu adalah anak-anak yang kelas kecil ya. Nanti kalau yang besar mungkin bisa tinggal di sini ya untuk ikut mendengarkan firman Tuhan di ibadah umum. Ya, kalau memang benar-benar sesak saudara ya. Karena sudah tempat tidak muat. Wah, ini semat sudah tidak cukup lagi saudara ya. Ayo kita berkati anak-anak kita. Bapak, kami mengucap syukur buat anak-anak kami. Biar mereka terus dididik dalam kebenaran yang akan membuat mereka menjadi orang-orang perkasa, bijaksana. Mereka tetap hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Yang akan menghantar mereka punya masa depan terbaik, terindah, termanis. Terima kasih buat orang tua yang mendidik anak-anak. Mereka datang di tempat ini. Mereka diserahkan untuk menerima pengurapan daripada Tuhan. Berkati orang tua masing-masing Bapak. Kami tahu Tuhan juga akan memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka semuanya. Kami berdoa juga biar seluruh keluarga-keluarga di tempat ini menjadi keluarga yang ada sorga di dalamnya. Terpujilah namamu, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian kehidupan kita dan anak-anak kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita nyanyi lagu tadi ya, hitam atau putih ya, rapnya saja ya. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi. Ayo joget ya. Amin. Tuhan Yesus mencintaimu. Ya, tanpa memandang. Tanpa memandang suku bangsa. Katakan. Semua berharga di mata. Ayo semangat saudara. Tuhan Yesus.
di mata Tuhan, di mata Tuhan, di mata Tuhan. Sekali lagi ya, katakan di mata Tuhan, amin. Di mata Tuhan, haleluya. Asik-asik, just. Ayo semangat. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat. Biarlah engkau hidup di bawah langit yang terbuka. Amin. Kebenaran itu akan berjalan di depanmu Yes, sebagai penerobos. amin. Dan ada kemuliaan Tuhan yang menyertai di Haleluya. barisan belakangmu. Kendaraanmu adalah kendaraan kemenangan. Amin. Dan adonanmu, pekerjaanmu, usahamu akan diberkati oleh Tuhan. Yes, amin. Kemanapun kakimu melangkah akan menjadi milik pusakamu. Amin. Dan berkat rumah tangga juga turun atas setiap keluargamu. Dan terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati, haleluya.